hari Minggu. Nah, di Minggu pagi ini seperti biasa kita mau kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mengajak adik-adik semua di rumah untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau kembali mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Kami berdoa agar ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar, kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami juga bisa memuji nama-Mu. Tuhan, berkati setiap kami agar bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mulai ibadah kita hari ini, yuk kita angkat satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak ganda karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, tahan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak ganda karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak ganda karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, adik-adik, yuk kita lihat teman-teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi
semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Terima kasih. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik semua, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Siapa ya mereka? Mengapa mereka begitu sedih? Kok ibu itu nangis? Nah, adik-adik, kalian akan tahu jawabannya sebentar lagi. Sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti firman Tuhan. Dan ajari kami juga untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat cerita yang minggu lalu? Ya, Tuhan Yesus disalib bersama dengan 2 orang penjahat. Padahal Tuhan Yesus bukan penjahat. Tuhan Yesus, dia sangat menderita dan kesakitan sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Maria, ibu Tuhan Yesus, yang menyaksikan peristiwa itu, dia terus-menerus menangis adik-adik. Dia melihat bagaimana
anak yang dikasihinya harus mati dengan cara yang kejam dan mengerikan. Murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut Tuhan Yesus, mereka juga sangat sedih sekali. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Tuhan Yesus. Mereka berpikir Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan mereka selamanya. Mereka seperti orang yang tidak punya harapan. Dan ketika matahari mulai terbenam, perlahan-lahan satu persatu orang-orang pergi meninggalkan Bukit Golgota, tempat Yesus disalib. Demikian pula para pengikut Yesus dengan sedih mereka pulang sampai-sampai mereka lupa kalau Tuhan Yesus masih tergantung di kayu salib. Hanya ada satu orang yang peduli dan ingat kepada mayat Tuhan Yesus. Siapakah orang itu? Siapa ya? Ucup. Kok Ucup? Yusuf, Lause. Ya, Bapak Yusuf. Ia berasal dari kota Arimatea. Karena itu, dia lebih terkenal dengan nama Yusuf Arimatea. Di Alkitab disebutkan bahwa Yusuf Arimatea adalah orang kaya yang baik hati. Ia seorang murid Yesus yang taat. Bukan itu saja adik-adik, ternyata ia adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi, orang terkenal dan terhormat. Dengan berani, Yusuf datang menghadap Pilatus yang saat itu menjadi pemimpin Romawi. Yusuf meminta mayat Tuhan Yesus dan Pilatus pun mengabulkan permintaannya. Yusuf menurunkan mayat Tuhan Yesus dan membungkusnya dengan kain lenan yang bersih. Lalu membaringkan mayat Tuhan Yesus di dalam kuburnya sendiri yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Kemudian ia menggulingkan sebuah batu besar di depan pintu masuk kubur, supaya kubur itu aman. Semuanya ini dilakukan Yusuf sendiri. Sebenarnya bisa saja Yusuf menyuruh orang untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dia kan kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukannya. Gak usah capek-capek, keringetan, kotor. Tapi mengapa dia harus melakukannya sendiri? Bisa saja Yusuf menggunakan kain lenan yang bekas untuk membungkus mayat Tuhan Yesus. Toh, gak ada yang tahu kan? Dan mengapa juga Yusuf harus memakai kuburannya sendiri yang baru? Nanti kalau dia meninggal, mau dikubur di mana? Nah, adik-adik, ini semua dilakukan Yusuf karena Yusuf mengasihi Tuhan. Ia tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikannya dari hukuman dosa. Sekarang waktunya dia untuk membalas semua kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Inilah murid Yesus yang sejati. Melayani Tuhan dengan berani dan setia. Banyak orang sedih dengan kematian Tuhan Yesus. Ada juga yang senang, yaitu orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Tapi ada sebagian orang yang khawatir. Mereka pergi menghadap Pilatus dan berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu,
Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Maka kubur Yesus pun dijaga dengan ketat oleh penjaga-penjaga siang dan malam. Mereka takut murid-murid Yesus datang dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Lalu mengatakan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi pada hari yang ketiga? Wow, ada apa ini? Oh, ternyata terjadi gempa bumi yang hebat karena malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Malaikat itu menggulingkan batu besar yang menutupi pintu masuk kubur. Para penjaga kubur Yesus yang tampaknya berani dan kuat tiba-tiba menjadi lemah. Mereka gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati ketika melihat malaikat itu. Bukan hanya para penjaga yang terkejut, tapi perempuan-perempuan yang pagi itu datang ke kubur untuk menengok Yesus juga terkejut. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka terkejut melihat kubur Yesus sudah terbuka dan ada malaikat Tuhan di situ. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Setelah mendengar perkataan malaikat, perempuan-perempuan itu segera pergi dengan tergesa-gesa dari kubur itu untuk memberitahukan kabar sukacita kepada murid-murid Yesus. Mereka takut sekaligus gembira, adik-adik. Tiba-tiba di tengah jalan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta mereka supaya tidak takut dan menyuruh mereka segera pergi memberitahu murid-murid supaya murid-murid pergi ke Galilea untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Murid-murid pun segera berangkat ke Galilea setelah mendengar cerita dari para perempuan itu. Dan di Galilea mereka berjumpa dengan juru selamat mereka yang hidup. Mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, melihat luka-luka di tangan dan kaki Tuhan Yesus, dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari
Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Benar adik-adik, Yesus hidup. Ia hidup selamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa suatu hari nanti kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kematian Tuhan Yesus membuat Yusuf Arimatea berani menyatakan imannya bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kematian Tuhan Yesus tidak membuat kita menjadi gentar, tidak membuat kita menjadi takut. Justru sebaliknya, kematian Tuhan Yesus membuat kita membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kematian Tuhan Yesus membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan rindu melayani Tuhan dengan berani dan setia. Dan kematian Tuhan Yesus memberikan kita keberanian untuk bersaksi baginya. Amin. Mari adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mati di kayu salib menggantikan kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau bangkit dan hidup selamanya. Suatu hari nanti kami rindu bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kami rindu melayani Engkau lebih sungguh lagi. Tolong kami agar kami diberi keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you.